dosen pendidikan anti korupsi Indonesia. Ya, dan beliau ini juga termasuk wakil ketua dari STIE Al-Rifai Malang. Ya, cocok ya, karena saya temanya hari ini adalah ada kasus yang agak memukul saya juga selaku akademisi ini Pak Isa, adalah rektor, ya pasti semuanya udah baca termasuk Pak Isa, apalagi ini pasti sudah jadi kajian gitu ya. Salah satu rektor, ini boleh disebutkan nggak kira-kira kampusnya? Boleh lah ya, beritanya di mana-mana ada ya. Oke, salah satunya adalah rektor Unila ya, yang jadi tersangka hari ini kasus korupsi. Wah, terkait calon mahasiswa baru gitu. Belum kita ke dalam kasusnya itu yang akan kita bahas, menurut Pak Isa melihat pertama berita itu apa yang ada di benak Pak Isa? Sebenarnya kalau untuk korupsinya itu hal biasa dalam sebuah birokrasi. Karena memang itu di beberapa organisasi yang kita tahu itu memang sudah menjadi, mohon maaf ini ya dalam tanda kutip, itu menjadi budaya. Menjadi budaya. Ya. Hal kecil aja, kebetulan saya juga dari desa. Dari desa. Di desa itu juga ada salah satu persyaratan mutlak untuk mengurus beberapa administrasi, surat administrasi. Ini kita mau budaya. Itu apa? Memberikan rasa terima kasih ketika sudah diberikan surat yang kita butuhkan. Nah, hal itulah yang menjadi tanggung jawab kita untuk mengelola, bahkan untuk bergerak bersama untuk meminimalisir budaya yang sudah mengakar. Lah, tapi untuk sekelas kampus ya, yang terlibat ini tidak main-main, Mas Izzat ya. Nah, ini rektornya langsung ini ya. Mungkin kalau sekelas panitia PMB ya, itu bisa jadi apa? Oknum. Nah, ini kalau pandangan saya itu bukan hanya oknum kalau sampai ke rektornya langsung seperti itu, melainkan memang benar-benar ini menjadi bisnis ya, yang menjanjikan. Makanya kalau saya boleh mengatakan ya, hal-hal penyimpangan seperti itu ada beberapa dis ya, dis itu kesalahan. Yang pertama pernah saya baca di buku beberapa literatur itu, yang pertama ada namanya disorientasi. Nah, disorientasi itu menggambarkan apa? Jadi ketika dia menjadi rektor ya, itu orientasinya mungkin bukan hanya sekedar untuk memperkaya, memperdalam dari keilmuan peserta didik, bahkan keilmuan dari beberapa orang-orang sumber daya yang ada di kampus itu, melainkan memperkaya diri pribadi. Nah, itu disorientasinya di situ. Nah, yang kedua yakni distrust. Nah, distrust itu bisa dikatakan apa ya? Kepercayaan. Jadi dia mungkin berasumsi dengan adanya pemungutan liar lah, bisa dikatakan pemungutan liar ya, ini terkait mahasiswa mau masuk ke sini ke Unila itu harus membayar 100 juta sampai 350. Nah, itu patokannya sangat fantastis ini. Sekali mahasiswa daftar itu bisa membeli mobil sekelas Avanza Veloz ya. Itu kalau di STIE Al-Rifai bisa berapa mahasiswa? Untuk berapa mahasiswa sampai lulus itu? Kayaknya kalau di STIE Al-Rifai itu taruhlah per semester itu 1.500.000 ya. 1 semester cuma segitu ya. Berarti sudah bisa meluluskan, taruhlah dalam satu mahasiswa itu menghabiskan 20 juta, berarti tinggal dibagi 300 juta. Sudah dapat 15 mahasiswa, 15-an mahasiswa hanya untuk syarat masuk saja itu. Itu baru masuk saja Pak. Betul. Itu belum sampai proses pembayaran untuk kuliah pertama mungkin ya. Betul. Untuk semesternya itu belum. Itu nominalnya sebesar itu. Hanya biaya masuk sudah bisa meluluskan 15 mahasiswa. Padahal kalau dari pembelajarannya juga dunia pendidikan sekarang, apalagi inovasi daripada STIE Al-Rifai sendiri juga tidak kalah tentunya ya. Betul. Berarti tidak kaget Pak Isa atas hal itu, atau saya kagetnya atau menyayangkan itu sekelas rektornya. Sekelas rektor. Berarti bisa dikatakan juga ini tidak hal yang ditutup-tutupi, otomatis hampir seluruh struktur juga tahu Pak. Lah itu yang tadi. Kalau rektor ya. Nah, saya katakan tadi di awal bahwasannya apa, kalau sekelas panitia PMB itu tidak terlalu mengagetkan dunia ya bahkan. Tapi ini sekelas rektor otomatis mungkin bisa jadi kalau kita tarik ke bawah itu ada beberapa korupsi yang sistemik.
Seperti itu. Menarik. Oke, ini baru permulaan, kita sudah bahas sampai di sana ini. Dan kita lihat hari ini juga menarik Pak, bahwa rektornya langsung terciduk hari ini. Ini kan dunia pendidikan itu dianggap bahwasanya ini adalah tempatnya orang-orang yang tentunya menggodok generasi-generasi penerus bangsa nantinya. Betul, tapi ini tidak senyampang dengan ini perlu saya katakan, tidak senyampang dengan apa ya, dulu namanya pendidikan itu bahwasannya mahasiswa sebagai agen perubahan. Kalau pemimpinnya atau rektornya sudah melakukan perubahan, tentunya ini perubahan yang seperti ini ya, ini bisa jadi apa, dikatakan yang bertanggung jawab untuk dosa-dosa para koruptor itu adalah lembaga pendidikan yang paling atas, yakni dunia kampus. Itu pernah saya melakukan atau mengikuti ya kajian terkait dengan anti korupsi. Itu memang kampus itu menjadi embrio untuk orang-orang yang koruptor. Seperti itu. Lah ternyata saat ini dunia heboh itu bisa dibuktikan bahwasanya memang ya embrionya dari sini, bisa saya katakan itu seperti itu, walaupun ini tidak teruji tapi jelas nyata. Ya, orang yang seharusnya itu malah mendidik menjadi pendidik yang benar-benar terpimpin, ternyata bisa melakukan hal yang sangat tidak terpuji. Seperti itu Mas Isa. Ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa praktek-praktek semacam ini kalau sudah masuk di ranah perguruan tinggi atau dikatakan pendidikan tinggi, itu berarti ini sudah sangat bahaya. Betul sekali. Karena bukan hanya sebagai, ini bisa jadi motivasi, malah motivasi mahasiswa-mahasiswa itu, orang-orang yang terlibat dalam pendidikan tinggi, sehingga ini akan menjadikan generasi penerusnya akan memiliki ketidakjujuran itu. Betul. Tanam tanda kutip. Ya, viral betul Pak, viral betul, dan kita juga lihatnya pasti, ini kita juga khawatir kalau menganggap semua perguruan tinggi rata seperti itu perilakunya Pak. Iya. Makanya saya juga tadi itu ya kaget tapi juga sangat menyayangkan ya. Setiap perguruan tinggi dengan adanya peraturan menteri kalau nggak salah itu Kemendikbud, itu setiap perguruan tinggi wajib ada fakta integritas terkait anti korupsi, kekerasan seksual, perundungan dan lain-lain, itu sudah harus ada. Bahkan itu harus masuk kepada salah satu mata kuliah, baik wajib, insersi dan lain-lain. Nah, nggak tahu ini kok sampai pimpinan paling pucuk itu bisa melakukan hal seperti itu yang kami sayangkan. Padahal ini bagian daripada kebijakan itu. Betul. Bagian dari paling tidak membantu ikut terlibat untuk memberantas itu, gitu ya. Betul. Yang kita sayangkan adalah bahwa pimpinan pucuk tertinggi, kalau yang atas main apalagi yang bawah, kan gitu ya. Itu yang kita benar-benar takutkan. Oke, mungkin keresahan kita sama lah ya, kita sama-sama tidak sepakat bahwa praktek yang semacam ini itu legal dan baik, itu kita tidak sepakat. Bahwa praktek yang seperti ini adalah sangat memalukan. Oke ya, kita akan belajar banyak dari Pak Isa nih, mumpung Pak Isa datang di tengah-tengah kita. Kira-kira Pak Isa ya, bagaimana sih seharusnya perguruan tinggi mengelola perguruan tingginya agar tidak terjadi praktek-praktek yang sangat memalukan seperti ini Pak? Ya itu tadi Mas Irsad, saya singgung di awal tadi, kalau menurut kajian saya ya, kalau saya boleh berpendapat itu ada beberapa yang harus kita amini bersama ketika kita memilih calon pemimpin. Ya, kalau kita tadi dipertanyakan atau ditanyakan bagaimana mengelola atau minimalisir untuk tidak terjadi hal seperti itu, yang pertama adalah disorientasinya. Harus benar-benar SDM-nya itu orientasinya kemana sehingga tahu persis apakah dia ingin mengembangkan lembaga atau hanya semata mengembangkan pribadinya. Nah, ini dua hal yang tidak terpisahkan Mas Isat. Mengembangkan lembaga dengan pribadi, dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Itu orientasi yang pertama. Yang kedua adalah distrust. Kalau sudah orientasinya sudah baik, ternyata dilakukan tadi itu disorientasi atau kesalahan orientasi, maka distrust atau kepercayaan publik, kepercayaan mahasiswa ya, tentunya kayak ke kasusnya universitas ini ya, itu ya pasti akan menurun. Trust ini juga harusnya tumbuh daripada SDM yang ada juga. Percaya bahwasannya kita bisa bergerak bersama, memberantas bersama. Lah itu tidak bisa memberantas perbuatan yang
dinilai kurang atau penyimpangan tadi secara pribadi tidak bisa. Makanya dengan adanya kebijakan tadi itu distrust. Yang ketiga adalah disobedient atau pembangkangan. Nah ini kalau yang pertama sudah tidak orientasinya salah, kepercayaannya menurun bahkan hilang, ya, tentunya pembangkangan daripada sumber daya mahasiswa itu akan terjadi. Mahasiswa pasti akan demo ya, dan lain-lainnya. Bahkan pasti pihak-pihak berwajib tentunya dalam hal ini adalah yang bertanggung jawab penuh. Mohon maaf ini bisa dikatakan tanggung jawab penuh adalah Kemendikbud yang nanti ada kepanjangan tangannya mungkin LDiktinya ya harus bertindak ini. Belum lagi KPK dan lain-lain. Untuk membersihkan nama. Lah pembangkangan tadi itu, lah itu harus dijaga juga itu. Nah, itu juga sangat sulit. Yang terakhir adalah bukan yang terakhir ini, yang keempat adalah yang terakhir adalah disemosional. Lah perbuatan seperti itu pasti didasari dengan emosional. Emosional apa? Untuk memperkaya diri, untuk jabatan dan lain-lain. Nah itulah yang menyebabkan dis tadi itu yang menyebabkan sebuah organisasi dalam hal ini adalah kampus itu menjadi kurang bisa memerankan apa yang harusnya diperankan dalam dunia pendidikan. Ya, seperti itu. Sangat lengkap sekali ya. Berarti itu untuk edukasi kita bahwa kita harus jeli terhadap itu ya, karena ini ada beberapa pengambilan keputusan yang nanti akan berpengaruh terhadap khususnya terhadap dunia akademik. Kira-kira Pak, kalau misalnya praktek yang semacam ini kan sebenarnya semuanya bisa membaca Pak, apalagi di Unila. Saya sangat menyayangkan kenapa kok baru, padahal secara kronologinya dalam praktek ini adalah sebenarnya sudah ada kampus ini kan Pak boleh loh ya menentukan tarif kan boleh, sangat boleh kan ya, secara administrasi dan secara kualitas lembaga sendiri juga boleh kan, ini menunjang kegiatan belajar mengajar. Tetapi di situ disayangkannya adalah ada jeda di mana ada nominal yang harus dibayarkan, ini kan jalur mandiri ya, terus ini di luar itu harus membayar lagi kepada pihak-pihak tertentu itu tadi gitu, yang melakukan praktek korupsi itu. Nah, hal yang semacam ini kan masyarakat sebenarnya tahu Pak, wali itu tahu gitu ya, mahasiswa itu tahu. Apakah sebenarnya mahasiswa itu sebenarnya karena keinginannya masuk terus dia mau membayarkan, padahal dia sebenarnya udah tahu kalau ini adalah praktek-praktek yang tidak boleh gitu loh Pak. Sehingga seharusnya sebagai calon mahasiswa atau calon wali daripada mahasiswa itu untuk membantu agar praktek yang semacam ini tidak terjadi, apa kira-kira yang harus dilakukan? Ya, perlu digarisbawahi Mas saja. Jadi tadi saya sempat menyatakan bahwasannya perihal seperti ini sudah sistemik. Nggak mungkin ini baru. Nah, itu nggak mungkin baru yang pertama. Yang kedua tentunya baik tadi yang dikatakan Mas tadi mahasiswa maupun wali itu harus bergerak bersama. Tentunya sebagai syarat masuk itu ketika wali tidak membenarkan otomatis tidak akan terjadi. Nah, jadi ada beberapa unsur yang harus benar-benar bertanggung jawab ini. Tidak bisa kita melihat dari kacamata kepada kampus saja. Tapi orang tua ini juga sepatutnya memang harus kita benahi juga karakternya. Nah, tentunya kalau seorang mahasiswa tadi sudah tahu praktek seperti itu, tentunya kedepannya juga akan melakukan hal-hal seperti itu. Contohnya dalam kasus skripsi mungkin bisa jadi juga ketika dia tidak lulus skripsi bisa ke rumahnya padahal pilih jalur belakang meja, bawah meja. Itu menarik sebenarnya kalau kita mau mengkaji korupsi sistemik itu sangat sangat luas sekali. Berarti sebenarnya nggak usah ragu kalau memang kita nggak masuk melalui jalur-jalur tertentu. Ya, kita tetap mengikuti jalur-jalur yang normal. Lagian juga nggak harus PTN kok Pak, iya kan? Ya, kalau sekarang itu kan PTN itu cuma, mohon maaf ini yang membedakan adalah yang pertama adalah ijazahnya mungkin berstatus negeri, tapi secara sistem pendidikannya itu sudah jelas diatur dalam SNDT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Capaiannya mulai dia capaian level berapa, itu KKNI ya, ada namanya KKNI juga masih
kualifikasi kerangka nasional Indonesia. Nah itu untuk S1 itu jenjangnya adalah di level ke-6 kalau tidak salah. Insya Allah di level ke-6. Nah itu sudah jelas outputnya itu jelas. Yang pertama mungkin bertakwa kepada Tuhan. Itu memang sudah diatur oleh kementerian, dalam hal ini oleh negara. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada yang membedakan antara PTN dan BTS ya. Betul. Gitu ya. Jadi yang nggak usah perlu takut zaman sekarang. Memang dulu ya, Pak. Sehingga sekarang orang tua saat ini gitu ya, generasi baby boomers ini ya, ini masih punya paradigma berpikir yang masih bahwa harus masuk di PTN. Asumsi-asumsi seperti ini kan asumsi yang menjadikan legalnya aktivitas atau legalnya praktek-praktek yang merugikan seperti ini, karena ini adalah juga akan berdampak panjang, Pak, bukan hanya sekilas. Jadi sekarang ya jangan ditutup kemungkinan untuk kita bisa bersaing melalui perguruan tinggi swasta juga gitu ya, daripada kita melakukan praktek yang semacam ini. Apalagi hari ini itu kita juga dituntut untuk profesional, bukan hanya ijazah saja yang mampu terjual, terkait dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri, bagaimana dia bisa berprestasi, bagaimana dia bisa mengikuti, apalagi hari ini ada kurikulum merdeka juga gitu ya, yang bahkan kita bisa, yang PTS bisa belajar di PTN gitu ya. Yang PTN bisa belajar di PTN, PTS bisa belajar di perusahaan. Jadi banyak kemungkinan kita bisa saling sharing terkait pengetahuan itu. Agar kita juga nggak terjerumus, teman-teman. Jadi kampus merdeka itu memang benar-benar kita diminta pola pikir kita benar-benar merdeka ya. Jadi tidak hanya sebatas teori saja. Jadi hafal teori itu belum menjamin kompetensi mahasiswa yang diluluskan dari sebuah lembaga. Bisa jadi, mohon maaf, ini lulusan daripada kampus swasta tapi dia punya kompeten, punya integritas yang bagus, ya. Dia terjun ke masyarakat. Sekarang kita terjun ke masyarakat, membantu masyarakat. Itu ada nilainya, Mas Irzat. Beda kalau dulu harus punya nilai itu harus masuk setiap hari sampai 6 jam. Karena kalau satu SKS itu kurang lebih 1,5 jam, 50 kali 3. Bayangkan kalau itu 3 SKS, dosennya berbicara berapa jam itu? 50 kali 3. Nah sekarang enggak. Memang mahasiswa itu dituntut untuk benar-benar merubah paradigma berpikirnya. Jadi bukan jadi pekerja, tapi menjadi pemikir. Itu yang dicanangkan oleh Mas Nadiem Makarim. Menarik sekali ya. Kita dapat banyak dari Pak Isa. Terkait ada beberapa unsur, Pak, yang kita ketahui bahwa sebenarnya terkait dengan yang menjadikan pola pikir kita, apalagi arahnya kepada praktek-praktek yang tidak benar itu adalah bukan hanya pintar saja gitu. Pintar saja pasti tidak cukup, harus didampingi dengan akhlak dan etika tentunya ya, yang dimana perguruan tinggi juga ikut andil daripada perbaikan ini untuk mahasiswa. Kalau program-program ini kan juga kita tahu STI Al-Rifai ini juga berbasis pada pesantren, Pak ya. Betul. Ini kan nilai-nilai pesantren juga pastinya akan masuk nggak di proses pembelajaran di STI Al-Rifai itu? Jadi di awal perlu saya sampaikan, jadi capaian pembelajaran yang utama itu bukan bisa kompetensi A, bukan kompetensi B, melainkan adalah berakhlakul karimah, atau kalau di standar nasional pendidikan tinggi itu adalah bertakwa kepada Tuhan. Nah, artinya semua peserta didik, mulai dari jenjang bawah sampai yang kita bahas ini adalah kampus, itu diharapkan ketika lulus itu benar-benar berketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait STI Al-Rifai dalam hal ini memang kita itu di bawah naungan pondok pesantren. Tapi perlu digarisbawahi Mas Isa, bendera kita benderanya pelangi. Nah, jadi kampus kita ini kampus untuk sejuta umat. Semua boleh masuk. Semua boleh masuk. Karena memang amanat undang-undang itu, pendidikan itu adalah hak segala atau semua warga. Nah, tentunya insersi dari pesantren tadi tentunya akan diinsersi kepada yang pertama pendidikan agama. Baik itu agama apapun yang kita akui. Nah, itu kerjasama dengan lembaga-lembaga yang menaungi agama tadi, itu yang pertama. Yang kedua adalah pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga pendidikan anti korupsi. Jadi tidak lepas di mata kuliah yang ada di STI Al-Rifai. Ada.
Ada pendidikan itu. Ada. Itu ditempuh di semester berapa? Semester 7. Berarti sebelum mereka lulus mereka masih fresh ya ini ya, dapat mata kuliah itu ya. Tapi ini insya Allah dalam perjalanannya insya Allah ke depan Ya. itu akan kita taruh pendidikan anti korupsi itu di awal. Kalau di akhir, di akhir itu kayaknya kurang pas. Kalau di awal itu bersamaan dengan benar-benar pembentukan karakter. Oke, berarti berkelanjutan gitu ya, mulai dari awal sampai akhir gitu ya. Betul. Akan terus dimasukkan nilai-nilai itu terkait dengan anti korupsi. Sangat menarik Bapak Isa, kita mengamini bersama ya praktek-praktek yang semacam ini jangan sampai terjadi gitu. Mungkin Pak Isa terakhir pesan Pak Isa untuk teman-teman, untuk masyarakat semuanya, khususnya akademisi yang ada di kampus ataupun calon-calon lulusan yang untuk memilih perguruan tingginya, hal-hal yang seperti apa agar kita jangan salah pilih, apalagi kita mendukung tersistemnya praktek-praktek korupsi yang ada di negara kita, Bapak Isa. Silakan. Ya pentingnya yang pertama, yang paling penting perlu saya sampaikan itu bagi lembaga pendidikan tentunya lembaga pendidikan harus benar-benar punya orientasi, benar-benar mencerdaskan anak bangsa. Lah bahasa cerdas ini kan luas sekali, abstrak bahkan ya, mencerdaskan dalam konteks cerdas dalam berpikir, cerdas dalam bertindak dan lain-lain. Nah, yang kedua, untuk para calon mahasiswa dan orang tua janganlah terlalu menuntut anak atau mahasiswa anaknya tadi itu untuk selalu punya pikiran kalau sekolah ke favorit itu pasti dapat kerja. Yang memang itu salah satu indikator. Tapi belum tentu kalau anaknya tadi tidak mendukung proses pembelajaran secara berkelanjutan tadi. Nah, itu saja mungkin. Terima kasih ya. Jangan paksakan ya anak-anak kita ya. Saya belum punya anak ini. Cepat berarti. Jangan paksakan anak kita untuk dipaksa ini itu, apalagi memilih perguruan tinggi. Kadang-kadang juga harus sesuai dengan passionnya juga gitu ya, agar anak ini juga tidak stres, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan dia bisa berkembang menjadi pribadi yang baik dan paling tidak memiliki masa depan yang baik juga untuk si anak tersebut. Semoga kita semua ya, kita sepakat semuanya Bapak Isa, kita semangat Pak Isa berjuangnya di beberapa asosiasi anti korupsi itu, di organisasi-organisasi itu kita dukung ya. Hal yang semacam ini kita sepakat bahwa hal yang seperti ini sangat memalukan, mencoreng ya pribadi kita, mencoreng pribadi bangsa kita. Kita akhiri, nanti kita akan ketemu lagi diskusi-diskusi lain ya di channel kita, tetap di channel STIE Al-Rifai. Terima kasih Pak Isa. Terima kasih. Kita salam lagi. Salam sukses. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.